Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghara. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Al-Mulakhasul Fiqhi. Di pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan bab pada wajibnya salat 5 waktu. Kemudian sekarang kita melanjutkan masuk pada bab fi ahkamil adzani wal iqamati, pada hukum adzan dan iqamat dan qomat. Perhatikan harakat dan terjemahannya. Qala al-muallifu hafidhallahu ta'ala, lamma kanatis salawatul khamsu muaqqatatan bi awqatin muayyanatin la yajuzu fi'luha qabla dukhuli tilkal awqati. Kata penulis, lamma kanatis salawatul khamsu, ketika salat 5 waktu muaqqatatan, ditetapkan waktunya, bi awqatin muayyanatin, dan waktu-waktu tertentu, zuhur, subuh, asar, maghrib, isya. Dan nanti akan dibahas subuh itu kapan masuknya, tandanya apa, zuhur tandanya apa, asar, maghrib, isya. Ditetapkan waktu dengan waktu-waktu tertentu yang la yajuzu fi'luha qabla dukhuli tilkal awqati, yang tidak boleh melakukannya, enggak boleh salat qabla dukhuli tilkal awqat, sebelum masuknya waktu-waktu tersebut. Wa kana al-katsiru minan nasi la ya'rifu dukhulal waqti. Wa kana al-katsiru, dan kebanyakan dari manusia, la ya'rifu dukhulal waqti, tidak mengetahui masuknya waktu salat. Aw qad yakunu masyghulan la yantabihu lidukhulihi, atau terkadang, qad yakun berarti terkadang, masyghulan disibukkan, ya maksudnya sibuk kerja, sibuk nani, sibuk manen, sibuk berdagang. La yantabihu, tidak memperhatikan lidukhulihi, terhadap masuknya waktu salat. Oleh karena itu apa? Allah Maha mengetahui tentang hambanya, bahkan daripada hamba itu sendiri. Allah mewajibkan salat 5 waktu dan ditetapkan dengan waktu-waktu tertentu, maka nggak boleh melakukannya sebelum masuknya waktu tersebut. Dan manusia kebanyakan nggak tahu masuknya waktu, atau mungkin tersibukkan sehingga nggak sadar kalau sudah masuk waktu. Sehingga apa? Dari Maha kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah mewajibkan salat, dan itu untuk kebaikan hamba itu sendiri. Dan Allah tidak ingin hamba tersebut meninggalkannya. Syara'allahu al-adzana lis-salati, Allah mensyariatkan azan untuk salat. Apa tujuannya? I'laman bidukhuli waqtiha, untuk memberitahukan dengan masuk waktunya. Allah tidak ingin hambanya diberikan azab karena meninggalkan salat. Tidak ingin hambanya mendapatkan murka Allah karena mengakhirkan salat. Allah wajibkan salat. Dan Allah Maha tahu ini kebanyakan dari hamba-hamba yang enggak tahu masuknya waktu, atau boleh jadi dia tersibukkan, sehingga Allah syariatkan azan biar dia tahu, oh sudah masuk. Yang sedang sibuk dia sadar, oh sudah masuk waktu salat. Lalu kemudian di sini kata penulis hafizallahu taala, kapan disyariatkan azan? Dan ini yang patut harus kita perhatikan. Waqad syuri'al adzanu fis sanatil ula lil hijratin nabawiyyati.
Dan sungguh telah disyariatkan azan kapan? Pada tahun pertama untuk hijrahnya Nabi SAW dari Mekah ke Madinah. Nabi SAW di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Setelah itu hijrah ke Madinah. Nabi diutus menjadi seorang nabi dan rasul ketika umur berapa? 40 tahun. Kemudian menetap di Mekah mendakwahkan tauhid 13 tahun. Berarti berapa? 40 tambah 13? 53 tahun. Hijrah ke Madinah. Dan di tahun pertama, berarti di umur Nabi 53 sampai 54, disyariatkanlah azan. Lil hijratin nabawiyah, ya, tahun pertama dari hijrahnya Nabi SAW. Wasababu masyru'iyatihi, dan sebab disyariatkannya. Jadi ketika itu annahu lamma asura ma'rifatul awqati alaihim, bahwasannya ketika asura sulit ma'rifatul awqati alaihim, sulit mengetahui waktu-waktu atas mereka. Jadi pada saat itu sudah diwajibkan sholat, tapi para sahabat kesulitan untuk mengetahui waktu-waktunya karena kesibukan. Sehingga apa? Tasyawaru, Nabi dan para sahabatnya bermusyawarah fi nasbi alamatin laha, pada menetapkan tanda untuknya. Kembali ke mana? Awqat, ahsan. Tanda untuk waktu salat. Lalu kemudian apa? Fa'uriya Abdullah ibnu Zaidin hadzal adzana fil manami. Dan diperlihatkanlah, Uriya, diperlihatkan Abdullah bin Zaid azan ini yang kita dengar sampai sekarang ini fil manam, dalam mimpi. Allah yang mengatur semua itu. Melalui mimpinya Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, dalam mimpinya diperlihatkan dan didengarkan azan. Dan aqarrahul wahyu, dibenarkan oleh wahyu bahwasanya ini mimpinya benar. Tanda untuk datangnya waktu sholat dengan azan ini. Apa wahyu tersebut? Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah, wahai orang-orang yang beriman, apabila dipanggil untuk sholat, yaitu dengan panggilan azan, miyaumul jum'ah, dari hari Jumat, fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', maka bersegeralah kalian kepada mengingat Allah dan meninggalkanlah dan tinggalkanlah jual beli. Wa qala ta'ala wa idza nadaitum ila sholati, apabila kalian memanggil kepada salat. Maka ini adalah dalil-dalil yang membenarkan akan mimpinya Abdullah bin Zaid. Kemudian kata penulis hafizallahu ta'ala, wa kullun minal adhani wal iqamati lahuma alfadhun makhsusatun minadz dzikri. Wa kullun minal adhani wal iqamati, dan setiap dari azan dan iqamah. Siapa yang enggak pernah azan? Habli, Toha, Dekta pernah azan? Semua udah pada pernah azan? Nazif? Sering, Masya Allah. Insya Allah. Anas azan? Habli azan? Abdul Halim? Faruk azan? Oh, Faruk yang azannya Allah itu, yang kalau zuhur ya bikin ngantuk orang. Masya Allah. Kalau subuh, aduh jangan coba-coba itu azan subuh kayak begitu. Ngerem bangun nanti. Oke, ana minta coba Khalil, gimana lafaz azan? Oh ya, antum kan sering azan nih. Coba gimana azan? Apa pertama? Apa? Jangan, Jarang. Ya udah coba azan, masa nggak tahu azan?
Ittaqillah ya Khalil. Apa ya coba azan? Apa yang azan? Apa pertama azan? Ya udah gimana coba? Berapa kali takbirnya? 4 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus? Oke, 1000 kali, 1.000.000 kali kayak antum dengar dalam masa selama hidup antum selama ini. Syahadat gimana? Berapa kali? 2. Kemudian Taqillah ya Khalil. Habis itu apa lagi? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berapa kali? Kalau nggak pakai nada lupa ya. Oke, berapa kali? 2. Terus apa lagi? Oke, dilanjut. Ana minta mungkin azam. Apa setelah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Hayya 'alas shalah berapa kali? Habis hayya 'alas shalah apa? Habis itu? Berapa kali? Terus? La ilaha illallah. Siapa yang azan biasanya qomat? Kalau lafaz qomat, apa bedanya dek kita? Coba qomat gimana? Yang pertama gimana? Berapa kali? 2. Kemudian? Terus berapa kali? Sekali. Terus? Berapa kali? Terus? Ya sekali. Terus? Qad qamatis shalah. Terus? Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Masyaallah, ahsantum. Ana pastikan memang kalau semua antum tahu. Jangan sampai nih kita bilang tahu-tahu ternyata ada yang enggak tahu. Kullun minal adhani wal iqamati lahuma alfadun makhsusatun minadz dzikri. Setiap dari adzan dan iqamah lahuma, keduanya memiliki lafaz-lafaz khusus dari penyebutan. Ya tadi udah disebutkan sama teman antum. Wa huwa kalamun jami'un, dan dia adalah perkataan yang mencakup li aqidatil iman, terhadap keyakinan keimanan. Jadi dari lafaz-lafaz tadi azan, iqamat itu terdapat kandungan yang sangat luar biasa. Kalau disyarah itu butuh berhalaman-halaman. Fa awwaluhuma takbiru, yang pertama dari keduanya adalah takbir. Salat berapa kali takbirnya? Azan berapa kali? 4. Kalau iqamat 2. Takbir huwa ijlalullahi azza wa jal. Dia adalah memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah takbir apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Salat azan berapa kali? Asyhadu an la ilaha illallah 2. Qomat sekali. Itu adalah itsbatul wahdaniyati lillahi, menetapkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Itu dari tafsir, rukun, syarat la ilaha illallah panjang sekali. Dan orang yang dia benar-benar memahami, memperhatikan agamanya, dia tidak akan melakukan kesyirikan. Kalau benar-benar mengetahui, memahami, mendalami agamanya. Karena setiap hari dia mendengar asyhadu an la ilaha illallah, yang terus mengingatkan dia, aku bersaksi bahwa saya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Kalau dia paham ini, tahu kandungannya, tafsirnya, rukunnya, syaratnya, konsekuensinya, nggak akan dia melakukan kesyirikan. Setiap hari diingatkan asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itsbatur risalati li nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisyahadataini. Dan itu adalah penetapan kerasulan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan 2 kalimat syahadat, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Orang yang benar-benar paham ini, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia tahu kandungannya, konsekuensinya, rukunnya, syaratnya, ketentuannya, nggak akan dia melakukan kebid'ahan. Karena setiap hari diingatkan dengan ini. Oh, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa saya Muhammad adalah utusan Allah. Berarti seseorang nggak boleh beribadah kecuali dengan apa yang dibawa, diajarkan, dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kalau dia pahami itu, dia akan melakukan kebid'ahan. Setiap hari diingatkan. Thumma du'a'u ila salati allati hiya amudul islami. Kemudian seruan kepada salat. Hayya 'alas salah. Marilah menunaikan salat. Dan dia adalah amudul Islam. Apa amud? Tiang agama. Dan kita sudah mengetahui di bab sebelumnya, orang yang meninggalkan salat bagaimana? Waddu'a'u ilal falahi. Setelah ialah salah, hayya 'alal falah. Seruan, panggilan menuju kemenangan. Ilal falah. Kemenangan wa huwal fauzu wal baqa'u fin na'imil muqimi, yaitu kemenangan dan menetap di dalam surga naim penuh dengan kenikmatan al-muqim yang abadi. Orang yang benar-benar paham dari azan, iqamah, gak akan dia meninggalkan salat. Siapa yang gak mau ke surga Allah Subhanahu wa taala? Kadang seseorang kalau berkaitan dengan dunia cepat dia, padahal dunia sementara. Misal anak ajak, Abdul Halim, yuk kita ambil uang 1 miliar. Masya Allah, siap Ustaz. Di mana ini kita bagi-bagi nanti 1 miliar? Senang dia. Ayo Gio, kita ambil ini mobil Gallardo, mobil Mercedes, mobil apa lagi ya, Fortuner, Pajero, kita ambil. Ayo kita pergi ke sana tuh, ke Gunung Lau, naik ke puncak, nanti dapat rumah 1 triliun. Siapa yang nggak mau? Semua mau. Untuk dunia. Tapi kenapa ketika diajak untuk akhirat, kenikmatan yang abadi dan kenikmatan yang sebenarnya, banyak dari kita yang melalaikannya. Thumma yakhtimuhu bitakbirillahi wa ijlalihi. Kemudian ditutup dengan takbir wa ijlalihi, dan memuliakan Allah, wa kalimatul ikhlas, dan kalimat ikhlas yaitu la ilaha illallah allati hiya min afdhalidz dzikri wa ajallihi. Kalimatul ikhlas, kalimatut taqwa, la ilaha illallah, dia adalah afdhalidz dzikri, zikir yang paling utama, wa ajallihi, dan yang paling mulia. Lihat saking mulianya, wallati law wuzinat bis samawati, jikalau wuzinat, ditimbang kalimat la ilaha illallah di timbangan yang satu, bis samawati wa amirihinna, dan di timbangan yang satunya lagi dengan langit-langit dan penduduknya selain Allah, wal aradina sab'i wa amirihinna, dan bumi-bumi yang 7 lapisnya beserta dengan penduduknya. Lihat, kita udah dengar hadis ini dalam kitab Qawaidul Arba, hadis bitoqah, yang tentang seseorang ketika di hari kiamat dibentangkan 99 lembaran catatan amalan. Setiap lembarannya sejauh mata memandang, semua isinya kekeliruan, kesalahan, kemaksiatan. Dan dia sudah merasa putus asa. Dan tertinggallah 1 kartu. Isinya apa? La ilaha illallah. Dan dia sudah putus asa. Ya apalah bandingnya 1 kartu ini dengan 99 lembaran catatan amalan, dan setiap lembaran sejauh mata memandang cuma 1 kartu. Tapi kata Allah, Allah tidak menzalimi hambanya sedikit pun, ditimbang. Dan ternyata itu kartu tersebut yang isinya la ilaha illallah, yang dia mengucapkannya dengan penuh keikhlasan,
lebih berat. Dan dalam dalil yang lain, kalau seandainya la ilaha illallah ditimbang dengan langit beserta 7 lapisnya beserta dengan penduduknya selain Allah, bumi 7 lapisnya beserta dengan penduduknya itu ditimbang, la rajahat bihinna, niscaya rajahat la ilaha illallah lebih kuat, lebih berat, bihinna daripada hinna, yaitu samawat, langit-langit beserta penduduknya, bumi-bumi beserta dengan penduduknya. La ilaha illallah lebih berat daripada semua itu. Li'idhamiha, karena keagungannya, wa fadliha, dan keutamaannya. Wa qad ja'at ahaditsu fi fadlil adhani wa anna al-muadhdhinina atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamati. Dan telah datang hadis-hadis pada keutamaan azan, dan banyak sekali keutamaan azan. Bahkan para ulama itu berselisih, ini pahalanya yang paling banyak siapa? Muadzin atau imam? Karena kalau muadzin itu setiap orang yang datang ke masjid itu pahala yang dia dapat. Dan seharusnya man muadzin, wah anastan yang azan, wah anastan. Masya Allah, bayangkan ketika ada seorang yang azan di masjid untuk melaksanakan sholat Jumat, dihadiri oleh 2.000 orang, dia dapat pahala 2.000 orang itu. Karena dia datang sholat ke masjid dengan sebab seruan panggilan azan antum. Dan juga di akhirat, di padang mahsyar yang kita tahu ketika itu betapa dahsyatnya di padang mahsyar, yang matahari didekatkan sejauh berapa mil? 1 mil. 1 mil itu sekitar 800 meter. 800 meter ya kayak dari pondok ini ke Tugu Ngipik, lebih dikit. Matahari didekatkan seperti itu. Oleh karena itu ada orang yang keringatnya sampai telapak kaki, mata kaki, lutut, pinggang, ada yang tenggelam dengan keringatnya. Dan orang-orang yang dia sering azan ketika di dunia, Allah muliakan. Karena dia ketika di dunia sering meninggikan kalimat Allah, maka Allah tinggikan dia ketika pada hari kiamat, yaitu annal muadzdzinina atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Bahwasanya orang-orang yang sering azan adalah manusia yang paling tinggi lehernya pada hari kiamat. Dan semua manusia akan tahu, oh ini dia fulan. Terlihat karena dia paling tinggi, suka azan. Sehingga orang-orang mengetahui, Masya Allah fulan dahulu di dunianya sering mengumandangkan azan. Dan dia tidak tenggelam dengan keringatnya. Wal adzan wal iqamatu fardu kifayatin. Adzan dan iqamat dia adalah fardu kifayah. Fardul kifayati ma yalzamu jami'al muslimina iqamatuhu. Fardu kifayah dia adalah yang wajib semua kaum muslimin untuk menegakkannya. Lihat ini definisi fardu kifayah, idza qama bihi man yakfi saqatal itsmu 'anil baqin. Ini definisi fardu kifayah. Nanti juga antum pelajari dalam usul fiqh. Fa idza qama bihi man yakfi, yang apabila ditegakkan dengannya orang yang mencukupi, saqatal itsmu, luput dosa dari yang lainnya. Tapi kalau dalam satu desa nggak ada yang azan, semua terkena dosa. Semua terkena dosa. Tapi kalau udah ada satu yang azan, maka dosa yang lainnya luput, tidak terkena dosa. Wa huma min sya'airil islami adh-dhahirati, dan keduanya adalah syariat, termasuk dari syiar-syiar Islam yang nampak. Wa huma masyru'ani fi haqqir rijali hadaran wa safaran lis salawatil khamsi. Lihat di sini, keduanya disyariatkan pada hak lelaki. Jadi siapa yang azan dan iqamah? Ketika salat berjamaah ada laki-laki dan ada perempuan, siapa yang azan dan iqamah? Laki-laki. Ada laki-laki dan perempuan, azan dan iqamah itu laki-laki. Hadaran wa safaran,
ketika waktu hadir dan ketika waktu berpergian untuk sholat 5 waktu. Apa konsekuensinya kalau tidak ada yang azan dan iqamah? Yuqatalu ahlu baladin, diperangi penduduk negeri, tarakuhuma, yang mereka meninggalkan keduanya. Ada suatu negeri gak ada azan dan iqamah, diperangi. Karena berarti apa? Bukan negeri Islam. Li'annahuma min sya'airil Islam. Karena bahasa keduanya adalah syiar-syiar Islam, al-zahira yang nampak. Fala yajuzu ta'tiluhuma, maka enggak boleh menghilangkan keduanya. Masya Allah, alhamdulillah. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan dengan sifat yang seharusnya bagi muadzin, as-sifatul mu'tabarah fil muadzin. Apa aja tuh? Ini yang sering adzan. Dan itu akan kita bahas insyaallah di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.